Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua anak-anakku. Nah, di tahun 2021 ini kita menyambut tahun yang baru dan semoga dengan semangat yang baru kalian makin semangat belajar, semakin berprestasi dan semakin selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah, masih dengan saya Ibu Nur Hasanah. Kita masih tetap dengan pembelajaran bahasa Indonesia, tapi bedanya kita di semester genap. Tetap dukung juga channel sekolah dengan cara like, comment, and subscribe channel sekolah di SMA Negeri 2 Samboja. Nah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, dan kalian harus tetap semangat dan pastikan kalian harus makan terlebih dahulu karena biar semakin kuat dalam memahami pembelajaran kali ini. Masih semangat anak-anakku. Semoga kita masih tetap sehat-sehat semua ya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai tentang teks negosiasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu dalam menguasai mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun secara tertulis. Nah, apa sih teks negosiasi itu? Nah, teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak. Pastinya dalam negosiasi pasti kita perlu kedua belah pihak ya. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan. Di negosiasi itu pasti menghasilkan kesepakatan. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, namanya bukan teks negosiasi. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Kenapa harus menguntungkan? Karena namanya negosiasi membutuhkan kesepakatan dan harus sama-sama saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang rugi. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian atau jalan keluar. Nah, negosiasi ini pasti dong untuk mencari penyelesaian atau solusi atau jalan tengah yang terbaik. Yang kelima, mengarah kepada tujuan praktis. Nah, negosiasi ini pasti fungsinya untuk yang praktis. Ciri berikutnya, yang keenam, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang ketujuh, menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Yang delapan, kegiatan komunikasi secara langsung. Nah, dengan negosiasi ini pasti kita berkomunikasi secara langsung ya. Nah, yang terakhir, untuk teks negosiasi biasanya berbentuk dialog atau diubah menjadi monolog atau narasi. Nah, kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi ini adalah pembuka atau perkenalan antara dua belah pihak. Nah, biasanya dia berupa salam pembuka atau pertanyaan mengenai barang yang akan dibeli. Yang kedua, pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak yang kemudian disepakati oleh penjual atau penyedia jasa dan pembeli atau pengguna jasa. Yang keempat, yaitu persetujuan. Persetujuan ini kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Nah, yang kelima, penutup itu adalah hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Nah, ini contoh struktur teks negosiasi beserta bukti kutipannya. Ini yang pertama, orientasi. Kita baca bukti kutipannya. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Pengajuannya, bukti kutipan. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Penawarannya, bukti kutipannya seperti berikut. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat.
Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Penawaran, sebegitu pentingkah HP itu bagimu nak? Kata ayah. Pengajuannya, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP, kata Rani. Nah, kesepakatannya, ayah akan memberikan HP untuk Rani asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya ayah. Nah itu tadi percakapan antara anak dan orang tuanya mengenai tentang kalau anaknya memerlukan HP untuk keperluan sekolah dan ayahnya pun memberikan HP tersebut. Nah jadi ini adalah hasil kesepakatan antara Rani dan ayah. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran ini biasanya bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini sebagai cara halus untuk membujuk pihak lain. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Yang terakhir, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Nah, ini contoh bukti kutipan faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Yang pertama, alasan yang disampaikan mampu memengaruhi pihak lain. Contoh kutipannya, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Yang kedua, tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipannya, kata ayah, iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Kenapa dia termasuk dalam tidak memaksa pihak lain? Karena ayahnya menyarankan dan tidak memaksa anaknya untuk masuk ke SMA. Dan terakhir, kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipannya, ya sudahlah kalau itu mah kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah jadi ini maksudnya kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat ialah ayah menerima perbedaan pendapat dan memberitahu anaknya untuk berkompromi lagi, yaitu dengan cara nanti malam dipikirkan lagi ya. Nah, itu tadi pembahasan kali ini. Jadi, bagi teman-teman semua, anak-anakku, kan kita harus semangat belajar, harus fokus dengan sekolahnya. Dan saya mengajar dari rumah dan kalian tetap belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe channel sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.